Kebetulan itu mami yang memutuskan saya duluan, jadi mohon maaf bukan saya. Nah makanya kemarin saya bingung, lah kok mami diwawancarain gak terima saya putusin. Ya nggak terima lah. Gimana mau nerima? Dewasa aja lah. Kalau toh juga udah nggak cocok, udah nggak ini atau gimana ininya, ya udah bicara baik-baik. Itu aja sih alasannya. Kalau dibilang sakit hati banget lah. Soalnya saya nggak ngerasa seperti itu. Gue tuh ya Allah kayak mencintai Cinderella, tau nggak? Itu dari awal kan udah keras, ngomong keras. Tidak menyetujui ya kan? Nggak pernah gue terserah mereka nggak pernah kayak gitu. Dari awal ya menentang keras. Jadi dari awal-awal itu udah artinya nggak setuju sama sekali. Nah kalau kesini mami dikerasin nggak mempan. Mami dikerasin itu karakternya juga tambah keras gitu. Jadi gue sekarang lebih ke karena kemarin itu kan kita kan udah berdamai. Natalan tahun baru kok sangat disayangkan gitu, momen yang baik. Kenapa nggak kita saling gimana ya caranya memperbaiki hubungan kan gitu. Akhirnya karena memang di keluarga itu ada ritual yang namanya bermaaf-maafan, terus juga di acara salah satu stasiun TV kita diundang bersama, kita didamaikan. Ya terima kasih, jadi hubungan kita jadi membaik. Nah lanjut dari situ, karena hubungan kita membaik, udah mulai masuk nih gue pelan-pelan ngomong ke mami. Kasih pandangan gitu loh. Kasih pandangan nanti ketok palunya ya di mami juga. Tapi setidaknya apa ya, nggak terlalu keras gitu ngomong ke mami, tapi lebih didengar ya say artinya gitu. Ya mudah-mudahan ini bukan karena momen Natal dan Tahun Baru, tapi seterusnya. Ini udah 2024. Lu gak usah ganggu gue lagi. Ganggu hidup gue lagi. Ganggu tentang percintaan gue lagi. Lu bilang gue katanya pansos. Lu sendiri masih keluar-keluar di media. Lu gak ada berita lain. Katanya punya prestasi. Ngapain masih ngomongin percintaan gue? Drama percintaan antara Jordan Ali dengan Eva Manurung memang sudah berakhir. Namun di saat kisah cinta mereka yang kini telah kandas, baik Eva maupun Jordan justru saling melontarkan kalimat singgungan di media sosial setelah keduanya memutuskan untuk berpisah. Ia sempat tak muncul di hadapan publik. Kini Jordan Ali selaku mantan kekasih dari Eva pun akhirnya buka suara soal putus cinta yang dialaminya dengan ibunda dari Virgon tersebut. Dan pada kesempatan kali ini, Jordan Ali pun turut membeberkan alasan dirinya putus dengan Eva, sekaligus menjawab berbagai ancaman yang kerap diutarakan oleh mantan kekasihnya itu. Tak cukup sampai di situ, Jordan Ali yang sudah geram karena terus dikambing hitamkan oleh Feby Carol juga melampiaskan kekesalannya dan memberikan peringatan kepada Feby agar tidak lagi mencampuri urusannya. Lantas, seperti apa klarifikasi Jordan Ali terkait kandasnya hubungan antara ia dengan Eva Manurung? Benarkah Jordan Ali juga sudah terlanjur sakit hati karena kerap disindir melalui media sosial oleh Eva Manurung? Kalau putus hubungan sih emang udah ya. Kebetulan itu mami yang memutuskan saya duluan, jadi mohon maaf bukan saya. Nah makanya kemarin saya bingung, lah kok mami diwawancarain gak terima saya putusin. Padahal mami sendiri yang ngomong di WhatsApp, bukti WhatsAppnya masih ada. Apa kalian mau lihat? Iya, Mau lihat kan? Nah nanti saya kasih tahu, soalnya mami udah memutuskan. Mami bilang katanya nanti lo sama gue udah gak ada hubungan lagi apapun. Nanti gue dibilang di depan media. Ya nggak terima lah. Gimana mau nerima? Dewasa aja lah. Kalau toh juga udah nggak cocok, udah nggak ini atau gimana ininya, ya udah bicara baik-baik. Itu aja sih alasannya, baik-baik. Gue mau lu ngomong sini sama gue, ya kita bubar ya. Enggak, lu jangan takut. Gue juga kalau istilahnya gini lo ya, gue juga nggak mau ada unsur paksa atau unsur apa segala macem, nggak mau. Bicara baik-baik seperti yang lu omongin. Gue juga bicara mami, kalau kita sudah nggak ada apa-apa,
tetap silaturahmi. Yuk, lu buktiin sama gue omongan lu tuh. Aku nggak suka diancem-ancem kayak gitu. Itu ngancem nggak sih namanya? Ancem dong. Ancem ya? Iya, itu namanya ancem. Oh yaudah, daripada ngomong doang, buktiin aja. Berani nggak? Yaudah, akhirnya saya memberanikan diri. Karena kenapa saya buka speak up langsung duluan? Karena saya nggak suka diancem-ancem begitu. Kalau dibilang sakit hati banget lah. Soalnya saya nggak ngerasa seperti itu. Gue tuh ya Allah kayak mencintai Cinderella, tau nggak? Jadi ada banget tantangan ini, campur tangan dari pihak sono begini. Lu kalau misalkan hubungan lu begitu nyaman nggak kira-kira? Hubungan itu mesti harus ada kenyamanan. Itu salah satunya yang bikin gua gak nyaman sama sekali. Daripada gua terus-terusan disalahin, ya kan? Jadi aduh bener-bener kayak gua mencintai Cinderella. Ya dari awal kan memang kenapa bicara di media, kenapa? Karena harapannya memang supaya mereka nggak kayak gini-gini gitu, yang wajar-wajar aja gitu. Jadi ya sangat senang lah kalau memang mereka benar-benar bisa sadar gitu, bisa sekarang entah itu putus entah itu apa ya, berarti kan pesan gue sama nyokap juga kan jadi didengar gitu. Setidaknya nyokap dengerin lah. Itu dari awal kan udah keras, ngomong keras, tidak menyetujui ya kan, nggak pernah gue terserah mereka, nggak pernah kayak gitu. Dari awal ya menentang keras. Jadi dari awal itu udah artinya nggak setuju sama sekali. Nah kalau kesini mami dikerasin nggak mempan. Mami dikerasin itu karakternya juga tambah keras gitu. Jadi gue sekarang lebih ke, karena kemarin itu kan kita udah berdamai, Natalan, tahun baru, kok sangat disayangkan gitu, momen yang baik. Kenapa nggak kita saling gimana ya caranya memperbaiki hubungan kan gitu. Akhirnya karena memang di keluarga itu ada ritual yang namanya bermaaf-maafan, terus juga di acara salah satu stasiun TV kita diundang bersama, kita didamaikan. Ya terima kasih, jadi hubungan kita jadi membaik. Nah lanjut dari situ, karena hubungan kita membaik, udah mulai masuk nih gue pelan-pelan ngomong ke mami, kasih pandangan gitu loh. Kasih pandangan, nanti ketok palunya ya di mami juga. Tapi setidaknya nggak terlalu keras gitu ngomong ke mami, tapi lebih didengar ya say, artinya gitu. Ya mudah-mudahan ini bukan karena momen Natal dan Tahun Baru, tapi seterusnya. Dengerin baik-baik. Gua sudah tidak ada hubungan lagi sama nyokap lu. Ya. Nyokap lu sendiri yang mutusin gua. Jadi mohon maaf, bukannya gua nggak sopan sama nyokap lu. Tapi nyokap lu sendiri, masih ada kok catatannya. Apa perlu gua kirim ke lu? Ini udah 2024. Lu gak usah ganggu gue lagi. Ganggu hidup gue lagi. Ganggu tentang percintaan gue lagi. Rasa hati gue. Jangan ikut campur. Ini masalah pribadi gue. Jangan nyuruh-nyuruh gue minta maaf sama nyokap lu. Nyokap lu sendiri. Lu gak ada urusan ngatur-ngatur gue kayak gitu. Hidup lu juga gak mau diatur-atur. Ngapain lu ngatur gua? Bener gak? Urusin aja keluarga lu, anak-anak lu, suami lu. Ngapain masih ngurusin hidup gua? Lu bilang gua katanya pansos. Lu sendiri masih keluar di media. Lu nggak ada berita lain. Katanya punya prestasi. Ngapain masih ngomongin percintaan gua? Ngapain masih ngomongin pribadi gua? Keluarin dong prestasi lu. Katanya suara lu bagus. Udah stop, mulai dari sekarang gua mau ya alis celurit, jangan pernah ganggu hidup gua lagi. Ini semuanya udah kemauan lu. Gua udah sakit hati sama omongan lu. Keluarga besar gua juga udah sakit hati sama ucapan lu tuh. Jadi gua mohon sama lu ya, jangan pernah ngatur-ngatur hidup gua untuk minta maaf sama nyokap lu. Karena nyokap lu sendiri, bukan gua. Ya? Udah, stop. Jangan ganggu hidup gua lagi. Cinta itu mempertemukan. Hal itu bisa membuat seseorang sampai ke titik terendah dan tergelapnya. Cinta itu menyatukan.
Mereka tahu nggak hal-hal lain di luar itu? Hal-hal apa yang saya lakukan untuk Lesti? Cinta itu memisahkan, Kalau orang tua gua pada akhirnya tidak menganggap gua anaknya lagi. bahkan kadang cinta itu juga meninggalkan. Satu saat gue kenapa-napa, dibunuh misalnya. Anak saya nikah, kenapa yang jadi walinya itu bukan saya? Tapi satu hal yang pasti, cinta itu punya kekuatan. Alvin in Love, cinta untuk semua. Pasca sepakat untuk mengakhiri hubungan dengan Eva Manurung, kini Jordan Ali diketahui tengah menjadi incaran wanita yang usianya terpaut jauh lebih tua darinya. Hal itu diungkapkan oleh Jordan lantaran dirinya kerap memberikan perhatian kepada ibu-ibu milenial di saat dirinya tengah melakukan live di Instagram. Meski begitu, Jordan Ali kini justru memilih untuk menyendiri lantaran ia masih ingin menghargai perasaan Eva Manurung yang sempat singgah dalam hidupnya. Harapan sih semua orang pasti pengen punya pasangan lah ya, apalagi kan aku belum nikah juga kan. Nah, yang penting sih tujuan aku di tahun ini pengen ngebagiin orang tua dulu, karena orang tua tuh sangat penting banget dulu ke kehidupan kita ya, biar rezeki kita juga tuh lancar ya kan, apalagi kalau misalnya orang tua kita dibuat seperti ratu, insya Allah rezeki kita pasti bakalan lancar. Nah, usaha di tahun ini juga aku pengen buka usaha juga, pokoknya pengen menyenangkan yang ada di sekeliling aku juga deh. Untuk kedepannya kalau misalkan Allah mau ngasih saya di tahun ini jodoh, nggak apa-apa. Banyak sih sebenarnya, banyak banget yang pada nge-DM aku yang begini-begini. Bahkan kalau sampai saya live di aplikasi, Kak Jordan, mendingin sama aku aja. Aku masih begini. Iya, siap. Aduh. Aku selalu ngomong kayak gitu. Karena di dalam hubungan itu kita mesti harus menjaga satu sama lain dulu, ya kan. Enggak segampang itu, walaupun kita udah berpisah, kita harus hargain dulu pasangan kita. Kalau misalkan pasangan kita udah bisa move on, ya nggak jadi masalah. Kalau saya orangnya lebih baik menghargai dulu kayak gitu. Oh yaudah sok, monggo silakan. Nanti kalau misalkan saya sudah bisa move on lagi, jangan salahkan saya gitu. Saya tipikal orang yang menghargai orang dulu daripada nanti saya nanti apalagi mulut netizen nih disangka, oh gila Jordan pasti lu nggak sayang ya, terus lu kok lu bisa cepet banget sih move on, katanya galau. Nah kayak gitu, makanya saya fokusnya lebih baik karir dulu aja ya. Saya mau mikirin kehidupan saya yang lebih baik lagi aja udah gitu. Makanya kalau misalkan dari pihak sana sudah bisa move on, ya nggak jadi masalah buat saya. Gitu. Saya lebih baik menghargai dulu orang. Kalau gue sih cari pasangan hidup tuh yang sepadan lah kalau bisa ya. Cuma yang gue dapetin itu tuh kebanyakan yang usianya lebih dewasa dari gua. Contohnya kayak yang kemarin itu. Nah makanya ini sekarang kebanyakan 70% begitu, ibu-ibu semua. Nah makanya aku juga nggak takutnya kalau aku tanggepin, takutnya baper. Soalnya aku gak ngerti nih, sekali aku ucap begini-begini padahal ringan banget ya, perhatiannya tuh ringan banget gitu. Tapi maknanya beda lagi, baper lagi. Makanya aku gak mau memberi harapan palsu aja. Lebih baik kita berteman dulu aja. Saya juga menyarankan untuk ibu-ibu yang di luar sana, kalau misalkan aku perhatiin di live begini-begini, jangan baper. Takutnya kalian pada baper juga gitu. Hanya sekedar ngejok konten. Kalau salah ya salah. Bisa berlatih. Saksikan bersama saya Vista Putri pukul 18.00 hanya di Cumi. Visit di cumi-cumi.com. Meski sudah mengutarakan bahwa dirinya belum berminat untuk mencari kekasih baru, Jordan Ali nyatanya lebih memilih untuk tetap tampil mempesona demi menjaga eksistensinya di dunia hiburan tanah air.
Ya, saking teliti dengan penampilannya, Jordan bahkan rela melakukan veneer pada bagian gigi agar terlihat sempurna saat tampil di layar kaca. Oke pemirsa, kebetulan banget aku udah sampai di ruang dokter. Sekarang kita masuk aja yuk. Udah selesai dok? Udah. Oke pemirsa. Seger banget tadi abis di dental spa ya dok ya. Lihat hasilnya tuh bagus banget. Dan ini udah ditabur juga yang tadi gigi aku soalnya sensitif. Dan sekarang alhamdulillah tuh udah nggak terlalu sensitif. Prosesnya aman-aman aja ya dok ya. Tadi berjalan dengan lancar. Tadi dokter kesulitan nggak nanganin aku? Oh enggak. Aman ya? Aman. Soalnya gigi aku nggak terlalu rusak parah ya dok? Enggak parah, bagus kok. Tetap terawat giginya Jordan. Untuk dilakukan dental spa ini karena satu ada karang gigi gitu kan ya, ada karang gigi, terus ada stain bercak-bercak kehitaman pada gigi, ya kan? Biar tidak bau mulut juga ya dok ya? Bisa untuk mencegah bau mulut, mencegah terjadinya kerusakan gigi secara dini, ya kan? Yang pasti auto lebih rileks ya. Jadi tadi pengerjaannya gimana? Ngilu nggak? Aman sih, Nggak, cuma ya? karena gigi aku yang terlalu ngilu aja sih ya tadi, soalnya belum ditambal ya dok ya. Makanya sekarang napas saya seger banget nih. Jadi nggak. Nah, itu fungsi dental spa itu tidak bikin menghilangkan bau mulut ya. Soalnya kan bekas-bekas makanan biasanya kan ada di sela-sela gigi itu yang bikin gigi kita tuh, pernapasan kita tuh jadi bau gitu ya dok. Karena saya tuh suka gigi yang bersih ya kan, daripada di veneer itu bukan berarti kita mesti nggak dirawat juga, tapi veneer itu juga penting banget. Melakukan perawatan, treatment, apalagi yang tadi saya dibersihkan juga, apalagi kan saya seorang public figure juga di depan kamera, acting ya kan, jadi biar gigi aku tuh terlihat sehat, jadi nggak terlihat kayak agak kuning-kuning gitu, aku nggak suka. Lebih baik menyarankan gigi aku tuh untuk di veneer kayak gitu. Nah itu tujuan aku untuk di veneer, untuk menjaga penampilan aku juga, untuk menjaga gigi aku juga. Nah veneer itu kan biar memperindah gigi ya dok ya. Ya, tergantung juga ya. Tergantung dari orangnya juga sih ya. Tergantung dari orangnya juga. Memang itu diperlukan ya di veneer, dan veneer itu juga kan nanti bisa milih dari segi warna. Iya, dari warnanya juga beda-beda. Mau menyesuaikan dengan gigi aslinya atau mau di-upgrade lagi yang lebih putih. Kalau aku yang super extra white ya dok ya. Itu tergantung sih, kalau misalnya aku nggak ada jadwal syuting, biasanya aku menyempatkan untuk treatment gigi. Jadi tuh gak hanya buat penampilan aku juga, yang dari bagian badan atau wajah, gigi itu juga sangat penting banget kita rawat. Bener nggak dok? Betul. Apalagi kan gigi itu kan biar makan enak gitu kan, jangan sampai gigi kita tuh sakit gitu. Jadi kalau misalkan kita mau berobat ke dokter gigi itu jangan sampai gigi kita tuh sakit dulu baru berobat. Bener nggak dok? Jadi walaupun gigi kita nggak sakit, tetap kita mesti harus ke dokter gigi. Jadi biar aman. Peribahasanya sedia payung sebelum hujan, seperti itulah. Buat harapan saya, gigi saya mohon maaf, jangan sensitif lagi, jangan ngilu lagi. Tenang ya kan. Orang aja aku sayang, apalagi gigi aku sendiri gitu. Pokoknya sehat-sehat ya buat gigiku. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.